Sawah cetak baru itu merupakan program pemerintah dalam rangka perluasan sawah untuk meningkatkan produksi padi. Pertama, di sini memang masih merupakan satu potensi yang ada di wilayah Donomerto, Donomulyo ini. Ini masih ada satu potensi. Kalau potensi itu nanti betul-betul dikerjakan, dilaksanakan, itu ada kaitannya yang saya sebutkan di muka tadi. Jadi nanti untuk menambah produktivitas atau produksi khususnya padi. Nah, ini dari pemerintah. Ini sementara dari luasan potensi sawah cetak yang ada di Sekarmulyo meliputi 3 desa itu ada 64 hektar. Tapi saat ini baru tercetak 34 hektar. Itu yang ada di wilayah Dusun Donomerto. Itu sawah cetak baru itu dimulai dari tahun 2015 kemarin. Itu pengerjaannya selama kurang lebih setengah bulan, tapi melonjak 2 hari karena ada perbaikan itu saluran maupun sawah cetak yang belum, kalau begitu ditinggal itu tidak bisa dikelola. Permasalahan utama masalah pengerjaan sawah cetak itu sendiri, karena waktu itu pengerjaannya kan menggunakan alat berat. Jadi awalnya ada 2 alat berat, tapi setelah selain sini di Kulon Progo itu kan ada di Sentolo, ada di Pengasih. Setelah di Pengasih dan Sentolo itu selesai, alat beratnya semua dimasukkan di sini. Nah, ternyata selama 15 hari, hanya mundur 2 hari tadi, hari 17 hari, itu ternyata sesuai dengan perencanaan itu di sini bisa selesai. Tapi setelah itu, setelah alat berat itu ditinggal alat berat, mau kita memasukkan alat dengan traktor ternyata ada kesulitan. Traktornya nggak berani. Ternyata awalnya kita menggunakan traktor tangan, itu kita masukkan untuk disingkal. Ternyata singkalnya itu patah. Akhirnya mundur, terus saya koordinasi dengan Dinas Pertanian lewat Bapak Kepala Dinas. Saya minta bantuan alat. Dari saran Pak Kepala Dinas itu di sana di Pengasih itu ada alat berat yang model traktor besar dengan traktor tangan tapi yang rotari. Ternyata setelah disurvei tidak berani juga. Akhirnya saya mengerahkan tenaga di sini dengan cara manual, cara gotong royong, secara arisan, gantian ada sebanyak 10 orang, terutama yang bisa langsung dikerjakan, itu secara bergantian akhirnya bisa terrealisir setelah dengan cangkul, dengan pelancong, dengan gergaji, itu akhirnya baru bisa dikerjakan dengan traktor. Itu awalnya terrealisir kurang lebih awalnya 8 hektaran. Untuk pengerjaannya ini kita terutama dibantu memang pengelolaan langsung itu diserahkan oleh pihak TNI. Tadi sudah saya sebutkan dengan alat berat, yaitu bego atau rodernya itu yang untuk meratakan, dan untuk yang mencacahnya itu alatnya kurang lebih awalnya ada 2, tapi terus yang dari Pengasih masuk sini, Sentolo masuk sini, kurang lebih ada 5 atau enggak 6 alat berat itu yang masuk sini. Memang ini sangat diharapkan dari petani. Sebenarnya rintisan dari bapak-bapak saya dulu itu memang sejak tahun berapa ya, masih era Orde Baru itu di sini pernah dirintis mau dibuat sawah cetak, tapi belum bisa sempurna dan masih ada sisa yang saya sebutkan, khususnya di Donomerto masih ada sisa kurang lebih 34 hektar. Nah, yang sudah terrealisir ini yang bagian leduan. Jadi di sini kan tanahnya berbukit toh Pak, ini ada bagian yang lereng, ada yang bagian lembah.
bagian rendah, nah istilah ledukan. Nah, dulu itu yang terrealisir baru untuk ledukannya. Nah, untuk sekarang dengan adanya program sawah cetak yang dikerjakan oleh TNI, itu akhirnya yang pereng-pereng, jadi seluas 34 hektar itu, dan itu terkait untuk pihak-pihak yang terkait itu dari pihak TNI, untuk teknisnya dari Dinas Pertanian Kabupaten, dibantu provinsi, dan juga dari masyarakat terutama mulai dari pengerjaan awal, karena alat berat itu kan untuk pembuatan sawah cetaknya, tapi untuk perapiannya termasuk menghilangkan semak-semak. Dulu awalnya ini kan tanah tegal dan juga berbentuk semak-semak tanaman seperti ini, itu kan dengan sinso. Jadi prosesnya itu pertama itu saya di paling depan dibantu dari TNI, arealnya mana saya paling depan, saya nunjukkan ini arealnya, belakang saya itu udah sinso, terus belakangnya lagi itu alat berat. Jadi memang begitu cepat. Awalnya saya nggak mungkin kok, apakah mungkin 15 hari atau setengah bulan bisa selesai. Ternyata sesuai dengan program bisa selesai. Tapi ya luar biasa Pak tenaganya waktu itu. Termasuk semangat dari petani itu sendiri, baik itu yang punya lahan maupun di luar, itu memang dulu dikerahkan pihak dari desa maupun dari Pak Dukuh mengerahkan tenaganya di lingkungan sini. Ya, harapannya gini, ternyata untuk sawah cetak kalau betul-betul dikelola seperti ini yang kelihatan ini dulu ini betul-betul padas Pak, tanah padas ini milik Pak Kanto. Ini ternyata setelah dibuat petaan ini sudah ini ubinannya lumayan Pak, ubinannya tidak kalah dengan sawah yang telah jadi. Dengan demikian harapan saya ke depan ini sawah cetak yang ada di sini yang 34 hektar itu memang masih perlu adanya penyempurnaan seperti pelengkapan saluran. Ini saluran ini harus ada tahun 2016 kemarin, 16-17 ini dari Dinas Pertanian ini dibuatkan, bukan direhab. Dulu ini masih tanah. Ini akhirnya ini dibuat permanen. Yang kemarin dananya sekitar 494 juta ini dananya. Ini harapannya demikian, melihat potensi sawahnya dan produktivitasnya lumayan, saya masih mengharapkan dan masih ada potensi lain. Karena di muka tadi saya sebutkan, untuk wilayah Sekarmulyo ada potensi sawah cetak baru, itu ada potensi kurang lebih 64 hektar, ini baru tercetak 34 hektar. Jadi masih ada potensi sawah cetak yang masih bisa dikembangkan. Jadi selain pengembangan lagi, tapi yang sudah jadi ini mungkin masih perlu istilahnya pembenahan, mungkin adanya pupuk kandang dan juga SDM-nya itu memang masih perlu adanya pendampingan dari pemerintah, terutama era sekarang, terutama dari petani-petani itu sudah banyak yang tua-tua Pak, yang nom-nom, yang muda-muda itu agak enggan. Nah untuk kelanjutannya itu SDM sangat perlu nanti adanya pendampingan, baik itu keterampilan maupun ya cara teknis pengelolaannya dan juga fasilitas yang lain. Ya sebenarnya dari pemerintah desa mengucapkan terima kasih atas adanya cetak baru di wilayah kami, dan itu betul-betul masyarakat sekitar yang kena cetak baru betul-betul terima kasih dan manfaat, dan nanti dari pemerintah desa yang mendampingi untuk kelanjutannya, dan sawah cetak ini mungkin nanti bisa digarap seterusnya, dan ada kekurangan andekan ada kekurangan untuk fasilitas airnya, jalannya, itu nanti supaya dari instansi terkait bisa membantu, dan itu kalau lebih baiknya biar dikelola oleh warga itu sendiri, jadi swakelola, biar nanti yang manfaatkan itu betul-betul dia itu bisa handar beni gitu loh. Ya. Harapannya begini, jadi dari instansi terkait, dari pertanian, dari apa itu, supaya andaikan ada dana untuk melestarikan sawah cetak itu dimasukkan di sawah cetak ini, karena
cetak bukan kok hanya cetak terus jadi sawah dan selanjutnya masih membutuhkan dana untuk pupuk organik dan untuk orang-orangnya ya, itu yang punya tanah itu bisa di apa ya namanya didikat atau bagaimana biar nanti bisa untuk menanam dan melanjutkan mengerjakan di sawah cetak itu bukan hanya manual seperti yang dulu-dulu saja, biar nanti ada peningkatan begitu. Itu nanti dari mudah-mudahan dari desa juga memasukkan pos untuk pelatihan-pelatihan pertanian ya di rancangan APBDes, mungkin nanti tahun ke depan bisa memasukkan itu. Dan kalau masih kurang ya itu nanti andaikan dari dinas pertanian atau apa itu bisa masuk di situ.